Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber khususnya dalam kegiatan wawancara kali ini. Izin saya mau menanyakan beberapa hal terkait solusi dari permasalahan yang saya sudah identifikasi khususnya di kelas. Langsung aja mungkin ya Bu ya ke pertanyaan pertama. Untuk yang pertama itu mengenai permasalahan rendahnya pemahaman konsep siswa kelas 5 khususnya di mata pelajaran IPA di materi sistem peredaran darah. Kemarin itu setelah dikaji untuk penyebabnya itu rata-rata lebih kepada penggunaan media Bu. Menurut Ibu solusi apa yang paling cocok gitu ya Bu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, Bu Dia. Sepertinya ini waktu itu pernah diekspor mengenai penyebab ya, penyebab masalah untuk kenapa pemahaman peserta didik itu rendah terhadap materi sistem peredaran darah. Waktu itu kan saya pernah menjawab masalah media yang konkret ya. Nah ini mungkin bisa jadi solusi Bu Dia ya. Jadi menggunakan media yang konkret itu misalnya anak selain media anak juga mempraktekkan sendiri membuat media tersebut ya. Misalnya sistem peredaran darah itu kan ada melalui ya serambi kanan serambi kiri, kemudian diri kanan diri kiri. Nah itu langsung pada benda konkretnya gitu. Anak membuat, kemudian alurnya seperti apa, aliran darahnya, peredaran darah kecil, peredaran darah besar, ya itu langsung dipraktikkan dengan medianya. Jadi media ini contohnya kayak yang pakai botol ya Bu ya? Iya, kayak yang pakai botol itu kemudian saluran pipa. Oh ya, pakai pipa. Iya, iya. Kemarin tuh Bu namanya apa ya? Saya lupa. Blood circulation ya. Jadi sistem ininya pakai air yang diwarnain ya Bu? Iya, betul. Baik. Untuk yang kedua mungkin Bu ini terkait rendahnya kemampuan siswa dalam menulis pantun. Ini kemarin setelah dikaji ternyata dari sistem pembelajarannya sih Bu ya. Jadi modelnya itu kurang sesuai. Menurut Ibu kira-kira model pembelajaran apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Sekarang kan banyak model-model pelajaran ya, model-model pembelajaran ya, baik itu nanti mungkin Bu Dia sih sering ini ya membaca. Kalau saya hanya pengetahuan yang saya ini berdasarkan pengalaman bisa dengan problem based learning gitu. Jadi peserta didik diberikan misalnya pantun itu kan ada 4 baris, 2 baris itu kan sampiran, 2 baris isi. Misalnya seperti peserta didik itu diberikan pertama pasti kita menjelaskan tentang aturan ya, dari pakai itu ABAB atau AABB kan gitu. Nah kemudian kita memberikan sampiran 2 baris, kemudian anak diberi maksudnya dikosongkan untuk isinya tuh apa gitu dari sampiran tersebut seperti itu, atau dibalik isinya baru sampirannya apa. Jadi mengeksplor kreativitas mereka tentang pembendaharaan kata yang ada pada peserta didik. Iya. Baik Bu. Untuk yang ketiga ini Bu mengenai permasalahan rendahnya kemampuan siswa mengerjakan soal HOTS. Kemarin itu banyak anak yang kalau mengerjakan itu masih belum paham apa yang ditanyakan gitu dari soal. Ternyata setelah dikaji itu ternyata lebih condong ke akar penyebabnya itu lebih ke model Bu, model pembelajaran. Menurut Ibu model apakah saya yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa tadi masalahnya? Mengerjakan soal HOTS ya. Soal HOTS itu ya berbasis HOTS itu lebih ke problem based learning ya. Karena memang kan anak-anak itu dibiasakan dengan pembelajaran yang HOTS. Pastinya itu dimulai dari perangkat pembelajarannya ya, mulai dari penentuan indikator pembelajaran itu kan diturunkan dari kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran itu menggunakan kegiatannya menggunakan kata-kata yang emang HOTS ya, kata KKO-nya gitu, dari tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran pun dirancang kegiatan pembelajaran yang HOTS yang seperti apa itu tadi model problem based learning itu anak disuguhkan dulu nih masalah yang akan mereka pecahkan apa, kemudian mereka bekerja berkolaborasi dengan temannya, kemudian mempresentasikan hasil. Nah itu kan anak sudah diajak untuk bernalar kritis gitu, sehingga mereka
termotivasi untuk memahami Mengerjakan soal-soal iya, betul. soal-soal. Jadi PBL ya Bu ya. Iya, Emang iya Bu, sebenarnya kalau kemarin juga dari kajian yang saya cari emang rata-rata lebih ke PBL, soalnya berpikir kritis, bernalar kritisnya udah ada semua di situ. Jadi, selanjutnya Bu yang terakhir itu mengenai membaca pemahaman. Ini lebih ke mata pelajaran IPS Bu sebenarnya. Jadi anak itu kan kalau membaca teks itu rata-rata kan kalau ada gambar paling jarang gitu ya Bu ya. Di buku tema juga paling cuma satu. Nah, kebanyakan anak tuh kalau sedang membaca banyak yang belum paham apa yang mereka baca. Nah, setelah kita cari lagi, diidentifikasi lagi, ternyata akar permasalahannya lebih ke teknik membacanya Bu. Menurut Ibu, teknik apa nih yang cocok gitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman? Tapi emang tuh membaca pemahaman ini memang permasalahan yang sering yang pasti ya selalu dialami oleh guru-guru ya, karena memang anak-anak itu cenderung untuk malas membaca, kemudian cenderung untuk kalau misalnya ada pertanyaan nih kuncinya apa nih, Langsung. kadang nggak membaca keseluruhan gitu. Mungkin teknik yang tepat itu membaca cepat gitu ya, atau skimming itu kan ya, jadi mereka membaca secara keseluruhan dulu, kemudian mencari kira-kira yang menjadi kata kuncinya apa nih per paragraf gitu. Nah, nanti kemudian setelah itu anak dilatih untuk menceritakan hasil apa yang dia baca dari kata kunci tersebut, mengembangkan sendiri dengan kata-katanya sendiri. Jadi belajar melatih dulu buat membaca keseluruhan, baru cari intinya ya Bu ya. Kalau kemarin sih Bu emang dicari beberapa memang teknik skimming juga rekomendasi juga dari dosen dan guru, ternyata emang katanya baik untuk membaca pemahaman, cuman emang prakteknya sih Bu masih ini karena anaknya jarang dilatih mungkin betul. Jadi agak susah gitu kemarin. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk solusinya, informasinya, pelajarannya gitu. Semoga saya bisa terapkan nanti di sekolah khususnya mengatasi permasalahan di sekolah. Terima kasih, mohon maaf bang waktunya Ibu ya. Semangat ya, jaga kesehatan. Siap, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.